Selamat datang di Dalang Digital. Inilah kisah Mbah Dul Membleh, sang penjaga yang tak pernah minta dihormati, tapi selalu ditakuti oleh yang tak tampak. Di tengah lebatnya hutan dan gemericik air dari Sendang Meneng, berdirilah sosok tua, berjubah hitam, rambutnya putih panjang, matanya tajam, menembus jiwa, dan tongkat kayu di tangan kirinya bukan sekedar penyangga tubuh melainkan lambang kekuatan gaib yang tak terukur. Dialah Mbah Dul Membleh, lahir di tanah Kendal, Magetan, lalu menikah dan menetap di Banyumeneng. Sosok ini bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah pemain wayang orang, seniman panggung, sekaligus penjaga spiritual desa. Konon katanya, Mbah Dul bisa membaca pikiran, menyembuhkan penyakit yang tak kasat mata, bahkan menahan hujan hanya dengan sehelai daun kelor saja. Mbah Dul bukan hanya pemain wayang, ia adalah seorang warok sejati berilmu tinggi, berguru pada banyak sesepuh, dari Alas Purwo sampai lereng Lawu, ilmu kanuragan, pengobatan, hingga rajah pemagaran desa. Semua ia kuasai tanpa banyak bicara. Tapi jangan sekali-kali diceritakan pernah suatu malam datang seorang dukun muda dari desa tetangga menantang Mbah Dul di tengah pasar setan. Mereka beradu ilmu tanpa suara, tanpa sentuhan, hanya kilatan cahaya yang terlihat dari atas langit Banyumeneng. Esok paginya, si penantang ditemukan lemas, lidah terikat sapu lidi, dan matanya kosong menatap langit. Tapi Mbah Dul tak pernah menyombongkan ilmunya. Ia tetap sederhana duduk di tepi sendang, memberi nasihat bagi siapa saja yang datang. Ibu-ibu membawa anak kecil rewel, lelaki datang meminta penglaris, dan para petani mohon hujan saat kemarau panjang. Semua dilayani, asal niatnya bersih. Namun, hidup di dua dunia tak pernah mudah. Dalam diam, ia tahu ada yang dengki. Ilmunya dianggap ancaman, popularitasnya dianggap gangguan, dan dari sinilah benih pengkhianatan mulai tumbuh. Pagi itu, warung Simbok Sapar di jalan desa sepi pembeli. Tak ada yang mampir. Lontong pecel dibiarkan dingin, dan segelas kopi hitam jadi saksi sepinya rezeki. Tapi seperti biasa, Mbah Dul datang, duduk di bangku kayu sambil nyeruput kopi panas. Matanya menatap lengkung langit yang masih berselimut kabut tipis. Simbok, rung kuat, rezeki ki ora mong teko duit. Kadang yomong kudu disilihi angin. Simbok, jangan resah, rezeki itu nggak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang hanya perlu dipinjamkan angin. Mbah Dul lalu mengambil beberapa lembar daun asam dari pohon asam. Ia remas-remas lalu ia tiup pelan-pelan, seperti meniup api lilin ulang tahun. Dalam sekejap, daun-daun itu berkilau, berubah menjadi lembaran uang lusuh. Bukan main pecahan 10.000 dan 2.000-an jadul, persis seperti uang pasar pagi zaman dulu. Iki dinggo nutupi daganganmu sing durung payu. Ini buat nutup daganganmu yang belum laku. Simbok Sapar hanya bisa melongo, bukan karena uang itu asli atau palsu, tapi karena uang itu saat dibelanjakan di pasar diterima seperti biasa. Tak ada yang curiga, tak ada yang tahu, kecuali Mbah Dul dan angin Banyumeneng yang ikut menyaksikan. Konon katanya, kekuatan Mbah Dul berasal dari niatnya yang lurus, membantu, bukan pamer. Itulah sebabnya kenapa ilmunya tetap awet dan tak satu pun orang mampu menirunya. Tak semua ilmu bisa diwariskan. Ada ilmu yang hanya bisa diperoleh
lewat tirakat, dan ada pula yang harus dibayar dengan nyawa. Ilmu yang satu ini konen disebut ilmu ngilo sejati, hanya bisa dikuasai setelah tubuh hanyut mengikuti 7 tikungan sungai, tanpa perlawanan, tanpa pegangan, dan tanpa boleh memejamkan mata. Suatu malam, Mbah Dul pamit pada istrinya. Tak banyak kata, ia hanya membawa kain hitam panjang dan sebuah keris kecil warisan dari gurunya. Tanpa sorotan mata siapapun, ia menuju hilir Kalingelo, di mana air mengalir deras. Meliuk 7 kali sebelum bertemu Sendang Menang. Di bawah langit kelabu, Mbah Dul menjatuhkan diri ke sungai. Bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai pelakon ilmu tertinggi. Di tikungan pertama, ia diuji dengan rasa takut. Di tikungan kedua, tubuhnya membeku seperti batu. Di tikungan ketiga, ia melihat bayangan masa lalu yang ingin menggagalkannya. Tapi ia tetap mengambang, mata terbuka, pasrah. Pada tikungan keempat, suara-suara gaib mulai memanggil. Tikungan kelima, tubuhnya berputar dalam pusaran arus. Tikungan keenam, napasnya mulai tercekat. Dan di tikungan ketujuh ia hilang, tenggelam sesaat. Namun ketika pagi menjelang, warga desa menemukan Mbah Dul duduk bersila di atas batu besar dekat Sendang Menang. Bajunya kering, tubuhnya tidak lecet sedikit pun, dan mata itu bukan lagi mata orang biasa. Tatapannya bisa menundukkan ular dan meluruhkan dendam. Saiki aku mau ngarep nulung ising, pancen pantes ditulungi. Mulai sekarang aku hanya akan menolong mereka yang bener-bener pantas ditolong. Di musim paceklik yang panjang, saat tanah mulai retak dan langit enggan menurunkan hujan, Mbah Dul memutuskan untuk melakukan tapa. Tapi bukan di gua, bukan di bukit, melainkan di atas pelepah kelapa. Banyak yang tak percaya, tapi itulah Mbah Dul baginya. Keseimbangan jiwa tak ditemukan di tempat tinggi atau sunyi, melainkan di tempat yang menguji batas manusia. Ia memilih pelepah kelapa yang telah kering, terjatuh sendiri dari pohonnya, dan membiarkannya mengapung di tengah sawah yang sudah jadi rawa. Disitulah ia duduk bersila, tubuhnya ringan seolah tanpa beban, matanya terpejam. Hari pertama, hujan belum turun. Hari kedua, langit makin gelap. Hari ketiga, petir menyambar ujung desa. Tapi pelepah itu tetap tenang, tak tenggelam. Mbah Dul tetap di atasnya, tanpa makan, tanpa minum, hanya ditemani cahaya rembulan dan bisikan angin. Di malam ketujuh, suara gamelan gaib terdengar dari arah Sendang. Para warga terbangun, ketakutan. Mereka tahu pertanda itu hanya muncul jika ada penyeimbang alam yang sedang membuka gerbang antara dunia. Pagi harinya, pelepah kelapa itu sudah hanyut ke pinggir sawah. Tapi Mbah Dul hilang. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan duduk di bawah pohon ringin dengan rambut lebih panjang dan mata yang memancarkan kedamaian. Dan saat itu juga, hujan deras mengguyur Banyumeneng pertama kali setelah 7 bulan. Tak jauh dari Banyumeneng, tersembunyi hutan tua bernama Alas Kerandekan. Hutan ini tidak luas, tapi dipercaya menjadi batas antara dunia nyata dan alam lelembut. Warga desa hanya berani mendekat sampai batas Batu Gilang. Setelah itu, semua menyerahkan nasib pada langkah kaki masing-masing. Suatu malam, Mbah Dul berjalan sendiri menuju tengah hutan, tanpa bekal, tanpa obor. Ia sedang mencari petunjuk bukan dari manusia, tapi dari penjaga alam. Di tengah hutan, ada batu datar lebar, seperti panggung. Di sanalah Mbah Dul duduk bersila. Tak lama, kabut turun dari pucuk-pucuk pohon. Suara angin berubah seperti gamelan lingsir, dan dari balik kabut
muncul sesosok tinggi besar, berambut putih panjang, mengenakan jubah dari kulit kayu. Kowiseng dijaluk bumi, kanggo nampa teta-teta lenggat. Ning ora kabeh bisa kau tampung, Dul membleh. Kaulah yang diminta bumi untuk menerima titah dari langit, tapi tak semua bisa kau tampung, Dul membleh. Mbah Dul tidak bicara, ia hanya menunduk. Sosok itu berjalan melingkarinya 3 kali, lalu mencabut seikat rumput yang berubah jadi tombak berasap. Diberikannya tombak itu ke Mbah Dul. Iki dudu gegaman kanggo nyerang, tapi kanggo ngunci. Ini bukan senjata untuk menyerang, tapi untuk mengunci. Dan begitu sosok itu lenyap, kabut menghilang. Tapi sejak malam itu, Mbah Dul sering terlihat bicara sendiri di bawah pohon. Matanya kadang merah menyala jika mendekati orang yang membawa niat jahat. Konon, tombak gaib itu tak kasat mata, tapi selalu berada di balik bayang-bayangnya. Pada malam pasaran Wage, saat angin bertiup dari arah barat dan suara anjing menggonggong bersahut-sahutan, satu kejadian menggegerkan dusun Pendem. Seorang bayi hilang dari dalam ayunan. Tak ada jejak, pintu terkunci. Ibu sang bayi hanya sempat mendengar suara lengking lirih dari arah jendela. Sebelum semuanya senyap, warga mencari ke penjuru desa, ke sawah, ke sungai, tapi nihil. Keesokan harinya, seorang tetua desa menyarankan satu nama, Mbah Dul membleh. Mereka tahu jika yang menculik adalah makhluk lelembut, maka hanya Mbah Dul yang bisa menelusuri jalurnya. Malam berikutnya, Mbah Dul datang tanpa banyak bicara. Ia hanya menghisap lintingan tembakaunya, lalu berjalan memutari rumah 3 kali sambil membisikkan mantra. Anak iki ora ilang, nanging ditutupi. Lansing nutupi dudu menungso. Anak ini tidak hilang, tapi disembunyikan. Dan yang menyembunyikan bukan manusia. Dengan rambut berkibar dan suara berat, Mbah Dul menancapkan tongkat kayu aren di depan rumah. Sejurus kemudian, tanah di bawah rumah bergetar. Dari bawah papan lantai terdengar suara tangisan bayi samar-samar. Tapi bukan tangisan biasa seperti ditarik dari tempat jauh. Mbah Dul membuka gulungan kain hitam dari sabuknya, dilemparkannya ke tanah, dan seketika muncul asap putih. Dari balik asap itu muncul bayangan sosok wanita tua berambut api, membawa bungkusan. Ora beso, anak kui, dudu jatahmu, teriak Mbah Dul. Aku wes ngirim tumbal kanggo alas lan sendang, ngono wae durung cukup. Mbah Dul mengangkat tangannya, menunjuk ke arah langit, dan petir menyambar pepohonan sekitar. Sosok wanita itu menjerit, lalu lenyap seperti asap tersapu angin. Bayi itu muncul, tergeletak di tikar, menangis kencang tapi sehat. Sejak kejadian itu, warga dusun Pendem tak lagi membiarkan rumah gelap di malam WG. Dan setiap kelahiran baru, mereka selalu membawa sesajen ke Mbah Dul, bukan untuk memuja, tapi sebagai bentuk jaga diri. Kadang sing diarani hilang kui mung delik, lan ora kabeh sing delik kui kepengin bali. Kadang yang disebut hilang itu hanya bersembunyi, dan tak semua yang bersembunyi ingin kembali.